Berikutnya yang akan kita bahas dari struktur dan fungsi jaringan adalah batang. Kita lihat dulu, kita gambar batang tanaman. Pada batang tanaman ini ada daerah meristem, lalu ada daerah luar yang disebut protoderma. Derma berasal dari kata dermis, dan proto itu artinya pertama. Protoderma ini akan berkembang menjadi lapisan kulit luar atau epidermis. Meristem sendiri nanti akan menjadi korteks atau bagian utama dari suatu tumbuhan. Di dalam batangnya ada bagian yang bernama prokambium. Prokambium akan berkembang menjadi xilem dan floem, atau disebut juga dengan jaringan vaskular. Sekarang kita sudah tahu bagian-bagian dari batang. Jika kita potong batang itu secara melintang, lalu apa yang terjadi? Sekarang kita akan bandingkan antara batang dikotil dan monokotil. Contoh dari pohon monokotil adalah kelapa, dan contoh dari dikotil adalah pohon mangga. Jika kita gambar semampang melintang dari batangnya, monokotil itu seperti ini. Sedangkan untuk yang dikotil, dia lebih teratur seperti ini. Mereka berdua sama-sama mempunyai bagian luar atau epidermis. Lalu, bagian tengahnya ini disebut korteks. Korteks bisa dimodifikasi menjadi jaringan-jaringan yang lain, contohnya sklerenchem. Berikutnya ada juga jaringan yang bernama kolenchem. Lalu bagian yang kecil ini apa? Bagian-bagian kecil ini adalah bagian dari pembuluh. Pada dikotil, pembuluh ini sering disebut juga dengan istilah stele. Pada dikotil itu terdapat garis dan bagian ini dinamakan dengan istilah kambium. Jadi jika ada tanaman seperti ini, satu dia akan tumbuh memanjang ke atas atau ke bawah. Yang disebut juga pertumbuhan primer itu adalah meristem. Sedangkan pertumbuhan ke samping atau pertumbuhan sekunder dia disebut kambium. Sedangkan monokotil karena memiliki sedikit kambium saja, maka diameternya tidak terlalu besar. Contohnya adalah pohon kelapa.